nama saya Daniel Evril Rinaldi Purba. Pada kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat geodatabase dan georeferencing. Kita akan menuju ke tampilan ArcCatalog. Kemudian kita akan membuat sebuah folder dengan nama Pratikum Big Data dengan cara klik kanan pada Add. Lalu pilih New, lalu pilih Folder. Lalu kita ketikkan Pratikum Big Data. Setelah kita membuat folder Pratikum Big Data, maka kita akan membuat sebuah folder pada folder Personal Geodatabase dengan cara klik kanan pada Pratikum Big Data, kemudian pilih New, lalu pilih Personal Geodatabase. Lalu kita klik atau kita isi dengan nama Kabupaten Pasaman. Setelah kita membuat Personal Geodatabase, maka kita akan membuat sebuah file feature dataset. Pada feature dataset ini kita akan membuat dua nama. Yang pertama IG dasar dan kedua IG tematik. Dengan cara kita klik kanan pada Personal Geodatabase, lalu pilih New, lalu pilih Feature Dataset, kemudian kita ketikkan IG dasar, lalu Next, lalu pilih UTM zona 47, Next, lalu pilih Vertical Coordinate System, lalu pilih Word, lalu pilih WGS, Next, Finish. Setelah kita membuat IG dasar, maka kita akan membuat IG tematik dengan cara kita klik kanan pada Personal Geodatabase, kemudian pilih New, lalu pilih Feature Dataset, lalu kita isi dengan nama IG tematik, lalu Next, lalu pilih zona UTM nya 47, Next, lalu pilih Vertical koordinatnya, Word, lalu pilih WGS, kita next kan, lalu finish. Setelah kita membuat feature dataset, maka kita akan mengisi bagian-bagian dari feature dataset dengan cara kita klik kanan pada IG dasar, lalu pilih New, lalu pilih Feature Class, lalu isikan dengan format yang diberikan. Pada bagian nama akan diisi dengan peta ibu kota administrasi. Pada bagian alias diisi dengan nama kabupaten. Kemudian pada tipenya kita pilih point feature. Kemudian kita next. Lalu kita isi file nama dengan nama kabupaten. Lalu pada data type kita pilih text.
lalu finish. Kemudian untuk bagian dari IG dasar lainnya kita lakukan hal yang sama. Setelah kita membuat fitur kelas pada bagian IG dasar, maka kita akan melakukan hal yang sama pada IG tematik. Dengan cara klik kanan pada IG tematik, kemudian pilih new, lalu pilih fitur kelas, lalu masukkan file yang diberikan. Di sini yang pertama dengan nama peta hujan. Pada bagian alias isi dengan peta intensitas hujan. Untuk tipe fitur kelasnya dipilih polygon, kemudian next, lalu pada file name kita isi ada 4. Yang pertama kelas hujan, dengan data type-nya teks. Kemudian yang kedua intensitas hujan, untuk data type-nya kita pilih teks juga. Kemudian yang ketiga klasifikasi hujan, data type-nya berupa teks. Kemudian yang keempat kita isi dengan nama skor hujan. Untuk data type-nya kita pilih short integer, lalu finish. Kemudian untuk IG tematik lainnya lakukan dengan cara yang sama. Setelah kita melakukan fitur kelas pada setiap fitur dataset IG dasar dan IG tematik, maka langkah selanjutnya kita melakukan pengisian field type pada atribut, yaitu dengan cara klik kanan pada personal geodatabase, kemudian pilih properties, lalu kita isi domain name sesuai kode yang diberikan.
Setelah kita mengisi semua domain name, maka langkah selanjutnya kita mengisi domain properties dengan file type-nya semua teks. Setelah kita mengisi semua teks pada file type, maka kita mengisi kode value. Kode value ini diisi sesuai dengan kode yang diberikan. Setelah semua domain name, domain properties, dan kode sudah terisi, maka kita klik OK. Setelah kita membuat domain, maka langkah selanjutnya kita menghubungkan fitur kelas pada IG dasar dan IG tematik dengan domain. Caranya dengan klik kanan pada peta batas administrasi, kemudian pilih properties. Pada data type-nya kita klik text, kemudian kita OK-kan. Untuk batas ibu kota dan yang lainnya, kita lakukan cara yang sama. Setelah kita menghubungkan domain dengan fitur kelas di IG dasar, maka kita menghubungkan juga domain dengan fitur kelas di IG tematik. Caranya sama seperti tadi. Jika proses domain name menghubungkan dengan fitur kelas, maka langkah selanjutnya kita menyimpan file. Dengan demikian, proses geodatabase telah selesai. Pada kali ini saya akan membuat tutorial cara menggeoreferencing peta. Pertama-tama kita menuju ke Add Data, lalu kita klik. Kemudian kita masukkan peta yang belum tergeoreferencing. Di sini saya memakai peta Pasaman. Lalu klik Add. Lalu klik OK. Selanjutnya kita menuju ke Table of Content pada bagian layer. Pada bagian layer kita klik kanan. Kemudian pilih Properties. Lalu pilih Project Coordinate System. Lalu pilih UTM, lalu pilih WGS, kemudian pilih Southern Hemisphere, lalu pilih zona UTM 47.
lalu klik OK. Kemudian kita memunculkan tools georeferencing. Caranya dengan klik kanan pada Windows, lalu pilih georeferencing. Setelah kita mengaktifkan tools georeferencing, maka langkah selanjutnya kita memberikan 4 titik pada peta. Sebelumnya kita harus menzoom terlebih dahulu supaya hasilnya akurat dengan cara klik zoom in. Lalu kita zoom area yang akan kita tentukan titiknya. Kemudian untuk memberikan titik, kita klik Add Control Point. Lalu klik pada titiknya, klik kanan, pilih input DMS, lalu pada enter koordinat DMS akan ada 2 kolom, maka kita isi sesuai dengan perintahnya. Untuk longitude kita isikan garis lintang, sedangkan latitude kita isikan garis bujur. Lalu klik OK. Kemudian untuk menampilkan peta yang hilang, kita klik kanan pada peta pasaman, lalu pilih zoom to layar. Kemudian untuk koordinat 2, 3, dan 4 lakukan pula hal yang sama. Setelah kita menentukan 4 titik koordinat, maka langkah selanjutnya kita mengecek apakah koordinat tersebut akurat atau tidak. Dengan cara kita menuju ke tools georeferencing, lalu pilih View Link Table. Setelah kita mengklik View Link Table, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Usahakan pada format hasilnya 0. Kenapa? Supaya titik yang kita lakukan tadi hasilnya akurat. Total RMS errornya 0, maka langkah selanjutnya kita menuju ke tool georeferencing. Kemudian pada georeferencing kita klik, lalu pilih update georeferencing. Setelah kita mengupdate georeferencing, maka langkah selanjutnya kita men-save dan proses georeferencing telah selesai.